Saya ingin bertobat, ingin menjadi murid Gus Idris. Kaget aku. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dan sumpah pocong adalah simbol kematian yang gak bisa dilawan dengan kekuatan manapun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Gembolo Geni Saya Gembolo bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah bersumpah atas nama Allah. Wallahu Akbar. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 71111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Pak Gembolo Geni. Pak Kiai, tolong jagain dia Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Ini Gembolo Geni ngapain dibawa ke sini? Mau tobat katanya. Tobat. Assalamualaikum. Serius? Waalaikumsalam Pak Yai. Ayo cepet. Ada Pak Yai juga. Katanya mau tobat. Serius? Iya katanya. Duduk sini kamu. Hah? Tapi dia jahat loh. Tuh. Pur, lu pegangin Pur. Biarin dia. Bukan lu suruh duduk lah. Duduk sini. Lemes dia ini. Belum makan paling. Pak Yai gimana kabarnya? Pak Yai sehat? Alhamdulillah. Pak Yai juga ikut ternyata. Iya. Kamu yang gak ikut. Gue suruh jaga markas. Alah, alasanmu lo. Sebenarnya ini Gembolo Geni ini mau bertobat. Kita yakinkan apa betul Gembolo Geni ini benar-benar mau tobat. Yakin. Yakin kamu Gembolo Geni? Dia lemes kayaknya belum makan. Aku Taruh itu deh biar suaranya masuk ke ini. Saya mau bertobat. Kamu belum makan ya Gembolo Geni ya? Ntar aja kasih makan. Sudah. No, biar aku bikinin telur. Aku Ya, nanti dadar aja. blok Kalau bawang. sama bawang, sama berapa enggak? Kopi aja.
Kita punya telur banyak. Minta kopi. Ki, sampean mau minta apa aja di sini. Kalau memang sungguh-sungguh tobatnya, kita sediain Ki. Tapi kalau seandainya sampean di sini ternyata ngebohongin, jangan pernah kita ngasih makan. Bener nggak? Pukul kau nanti. Apalagi bisa keluar dari sini. Insya Allah saya Jangan akan sampai ketemu bertobat. Gus dulu sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan benar-benar ini Gembolok ini mau tobat, harus ditalek dulu orangnya. Bener nggak? Tapi Pak Kiai, kita nggak semudah itu bertemu dengan Gus. Takutnya Gus itu nggak percaya sama kita Pak Kiai. Karena dia pandai bermuka dua. Tapi kalau dilihat dari ini sih kayaknya memang dia menyesali perbuatannya. Iya, saya menyesali semua apa yang telah saya lakukan. Dan sekarang saya ingin menjadi pengikut Gus Idris. Mas Ton, Saman percaya dengan perkataan dia. Ya kalau coba aja nanti kalau Gusnya keluar. Kan kebetulan Gusnya juga ada di dalam. Mungkin lagi apa sholat apa ngaji nggak tahu juga. 2025 masih percaya dengan Gembolo Geni. Intinya Pur, kita yakinin dulu ke Gusnya kalau dia kan jahat. Bener nggak mau? Betul nggak? Jahat terus mau tobat. Betul nggak Cak? Oh, mana wajahnya ya? Lapar ya saya. Ini sama berarti sama kayak Gembolo Geni, sama laparnya. Gak ada capek ya. Hei, Gembolo Geni. Aku tanyain sekali lagi. Iya, Apakah kamu ingin benar-benar bertaubat? saya ingin bertobat. Ingin menjadi murid Gus Idris. Saya ingin menjadi manusia baik-baik. Bener apa yang dikatakan Gembolo Geni, Cak Oh. Dia rela membuka kalung tengkorak itu demi ingin bertaubat, Cak Oh. Iya, Sampai dibakar. Apa-apa? sakit semua. Apanya sakit semua? Kamu habis diapain? Mau dipijitin. Jangan. Enak aja, Cak Oh. Apa? Itu kira-kira Gus keluar nggak ya? Kita yakinin dulu kalau dia orang jahat. Cuman dia sekarang mau bertobat. Gus kan dari kemarin nggak percaya kalau dia orang jahat. Coba sih saya lihat dulu kamarnya. Coba biar Gus juga tahu kejadian yang sebenarnya. Pintunya ditutup. Kalau diketok sopan nggak sih Mo? Gak berani. Takutnya Mas Ton, takutnya Gus itu gak percaya. Karena sampean tahu sendiri kan, kita itu sering. Pur, bukan masalah percaya atau enggak. Dari kemarin kita meyakinkan kalau Gembolo Geni ini jahat gitu loh ke Gusnya. Gusnya kan nggak percaya. Tuh, coba lihat Pak Kiai lagi ngapain. Ngapain deh? Allah. Cek kodam. Awas Pak Kiai. Sampean mau ngapain Pak Kiai? Gusnya panggil deh. Masih takutnya masih ada roh iblis yang selalu mengikuti Gembolok ini. Apa? Gusnya panggil aja. Tuh, dia udah ketakutan itu. Sepertinya dia ketakutan ketika masuk sini Mas Ton. Karena takut bertemu dengan Gus. Betul gak? Sampai dia batuk loh. Kita lihat aja. Ki Gembolo Geni. Iya. Aku ingin tahu, kenapa kamu kok sampai ingin bertaubat? Apa alasan kuatmu ingin bertaubat itu Ki Gembolo Geni? Aku bosan menjadi manusia jahat. Aku ingin menjadi manusia seperti kalian-kalian. Tiap hari bercanda, ngopi bareng. Itulah yang aku inginkan. Sedang aku tiap hari membunuh,
memperkosa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bosan. Ini yang kamu pukul kemarin masih sakit. Bukankah Panggil aja Gusnya deh, Wok. Itu lo masih biritan. Gak bisa. Ini aslinya Gembolo Geni ini. Gak pernah mandi kayak ini. Iya kok tahu. Kok tahu. Aja musisi. kamu jangan nggak sopan nanti kamu. Kok Tapi seperti kok mau bertobat, coba sungguh-sungguh tobatnya. Iya. Gembolo Geni, Bertobat. apakah tobatmu itu bersungguh-sungguh ataupun tobatmu itu jangan-jangan tobat tomat? Tidak. Apa itu? Tobat. Itu buah. Tobat tomat itu tobatnya nggak sungguhan Jawa. Oh, yang tobat-tobatan ya? Iya betul. Tomat. Tas saya kok isinya lokal semua ya? Terus Uangnya. kenapa kamu kok bisa sampai mempunyai pikiran membunuh puluhan kiai ataupun memperkosa perawan-perawan? Itu untuk memperkuat kesaktianku dengan persyaratan meminum darah Berarti dia kiai. tuh ngambil ilmu hitam. Iya. Katanya dia juga nganut ilmu rawa rontek ya Mas Tony ya? Pokoknya gini, kalau seandainya nanti Gusnya keluar, kita yakinin bahwa dia orang jahat dan sekarang mau bertobat. Kita yakinin dulu ke Gusnya, karena kan Gus nggak percaya apa yang kita temukan ini, orang ini, sampai kita dihajar semua kok sama dia. Ya juga sih Mas Ton. Kita masih ingat kita yang dihajar berdarah sama Gembolo Geni dan sekarang dia ingin bertaubat dan mengakui kesalahannya. Intinya persyaratan apapun akan aku lakukan. Asal kau izinkan aku menjadi pengikut Gus Idris. Itu Gus Idris saja. Gembolo Geni, dari perkataanmu saja kamu tidak mencerminkan kamu benar-benar bertaubat. Sebenarnya kalau kamu ingin benar-benar bertaubat, kamu niat dari hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukankah begitu Gembolo Geni? Bagaimana? Jika kamu ingin bertaubat yang sesungguhnya, kamu harus tata niat dari hati yang paling dalam hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Iya. Geni, tolong dengarkan. Seandainya kamu mengingkari janji Iya. dan terus mengejarnya Gus Idris, manakala saya Yai yang akan lalu mengejarmu. Geni, Coba panggilkan Gusnya, panggil aja deh. Mas Sujiwo, coba panggilkan beliau Mas Sujiwo. Karena takut dia beda pikiran lagi Mas. Apakah kamu siap menghadapi Gus Idris Gembolo Geni? Iya. Pur, yakinin dulu ke Gusnya. Dia orang jahat. Bang, Gusnya masih biritan. tak bisa diganggu ya? Duh. Tutup deh pintunya. Gimana ya? Gak berani saya. Terus gimana ini? Coba ketuk aja. Hah? Mas Wo. Masih biritan. Kali ketok. Wow, nggak apa-apa kali, Wo. Hah? Apa nggak Masih? apa-apa. Kaget aku. Katanya masih Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Malam-malam ada apa? Ini maling. Ya, Pak Kiai. Maling. Kenapa kalian membawa Gembolo Geni ke sini? Wo, jelasin yang bener, Wo. Lapar. Kasih makan lah kalau lapar. Jelasin. Kan dapat berkat banyak itu dari pengajian. Lapar. Enggak, aku serius, jangan bercanda. Wah. Kenapa kalian membawa Gembolo Geni ke sini Gembolo Geni ingin bertaubat Gus. tanpa seizin saya? Kasih tahu dulu, dia tuh orang jahat. Dia sebenarnya orang jahat Gus.
Dan dia punya maksud dan tujuan yang tak lain, dia ingin bertaubat dan mengakui kesalahannya itu, Gus. Apakah panjenengan masih ingat ketika kita dihajar sampai berdarah-darah? Taubat. Taubat itu tidak bisa dipaksa kalau belum waktunya, Fur. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin apa yang kamu ucapkan? Sudahlah. Kalian sia-sia memaksa dia bawa ke sini. Suatu saat toh, kalau sudah waktunya, dia pasti akan datang sendiri tanpa kalian minta. Tidak, Gus. Tidak ada yang memaksa aku untuk datang ke Gus. Itu atas kehendak saya sendiri. Saya bosan menjadi orang jahat. Saya bosan hidup di dunia kegelapan. Aku ingin cahaya terang dari Gus agar hidupku jelas. Izinkanlah, Gus, aku menjadi pengikut Gus, dan kumohon Gus mau menerimanya. Jauh. Apakah sampean percaya dengan kata-kata Gembolo Geni ini? Kalau aku sih gak percaya, Jauh. Untuk membuktikan hanya ada satu cara. Apa? Sumpah pocong. Iya, Wo. Bener, Wo. Betul. Kalau memang dia sungguh-sungguh mau taubat, Wo. Ah, bener. Setuju. Astagfirullahaladzim. Nah, kalian sudah diperhitungkan dengan ucapan seperti itu, nak. Apakah ada jalan lain, nak? Bukankah sumpah pocong ini tidak menandakan efek apa-apa kalau memang dia benar-benar bertaubat? Tapi kalau sampai dia bohong, maka dia pantas untuk merasakan semuanya. Tidak apa-apa, Kiai. Saya mau menjalani sumpah pocong. Kalau saya tidak menjalani sumpah pocong, bagaimana kalian percaya bahwa saya benar-benar ingin bertobat dan menjadi pengikut Gus Idris? Gus, kita sepertinya langsung paksa dia untuk lakukan ritual sumpah pocong, Gus. Sesuatu itu kalau dipaksa, maka hasilnya tidak dari dalam hati. Lakukan sumpah pocong. Gus, Dan jangan menjawab dalam keadaan terpaksa. Apakah kamu yakin, Ki? Kamu ingin melakukan ritual sumpah pocong? Saya bersedia, Gus. Asal saya diizinkan menjadi murid Gus Idris, apapun akan kulakukan. Engkau tahu sendiri sumpah pocong begitu sakral. Apapun yang akan terjadi, aku tidak peduli. Yang aku inginkan adalah menjadi murid Gus Idris. Setinggi apapun ilmu kamu, semua akan mengalami kematian. Dan sumpah pocong adalah simbol kematian yang gak bisa dilawan dengan kekuatan manapun. Apakah kau sudah pikirkan itu? Aku siap menghadapi sumpah pocong. Nah, ide kalian itu apakah sudah dipikirkan? Apakah nggak ada jalan lain, nak? Lantas, panjenengan punya solusi apa kalau selain sumpah pocong? Apakah ada jalan yang bisa? Apapun Dia ini sudah benar-benar bertobat. Kita rangkul. Tetapi jangan dibebaskan. Pak Yai, maaf. Ini juga sebenarnya ada poin penting selain sumpah pocong. Karena kita bisa membuktikan ke Gus Idris, kalau seandainya memang dia orang baik pun, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang menyakitkan buat badan dia,
kita berarti bisa membuktikan Gus Idris bahwa kemarin benar bahwa dia orang jahat. Gus, Sekali lagi Gus Idris, terimalah saya sebagai murid Gus Idris. Sekali lagi saya bertanya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Wa idza hadasa kadzaba, salah satunya. Jika dia berkata bohong dan dusta, maka tempatnya asfali minan nar, di neraka yang paling dalam. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Hidupnya akan selalu dipermainkan oleh Allah, dunia maupun akhirat. Lebih baik Ki Gembolo Geni pulang saja. Tidak Gus. Kita nangkapnya udah susah payah. Kok main disuruh pulang, Gus? Dia ini minta di Sungai Pocong juga atas kemauan dia juga kok. Dia bersedia kok. Nggak ada paksaan dan kita bisa buktikan loh Gus, kalau seandainya memang dia baik ya nggak masalah. Tapi kalau jahat berarti kita bener Gus, dugaan kita. Apa kita perlu tanya sahabat-sahabat Gus? Perlu dilakukan Sungai Pocong apa enggak? Banyak yang komen. Kalian menangkap, memaksa berarti. Saya memaksa, mau enggak? Saya tidak merasa dipaksa. Nah, tuh. Yang saya mau menjadi murid Gus Idris. Saya bosan hidup di dunia kegelapan. Udah gak usah banyak omong kamu ini. Udah ayo Cak Wo. Buktiin Kelamaan aja. Cak Wo. sudah dipikirkan nak semuanya nak. Kalau memang tidak dengan Sumpah Pocong, apakah Pak Yai punya solusi lain selain Sumpah Pocong? Mohon maaf Gus, mohon maaf. Mungkin Gus adalah seorang kiai besar yang ada rasa iba untuk melakukan Sumpah Pocong ini. Bagaimana Gus? Sumpah Pocong adalah ritual yang sangat sakral. Tidak bisa ditahan dengan kekuatan apapun. Meskipun iblis bersatu, tidak akan mampu melawan kematian. Mahwal maut. Apa itu mati? Mati itu hak prerogatif Allah yang tidak bisa dicegah oleh siapapun. Dan semua akan mati, termasuk malaikat pencabut nyawa juga akan mati. Lantas, apakah kau yakin mau menantang kematian ini jika kau berkata dusta? Saya tidak ada bermaksud untuk menantang kematian Gus. Yang saya mau adalah taubat. Dan yang saya mau adalah Gus Idris mau menerima saya sebagai muridnya. Semoga lisan dan hatimu selaras, Ki. Aku khawatir jika lisan dan hatimu tidak selaras, maka kau akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Badanmu akan hangus terbakar. Percayalah Gus. Apa yang saya katakan adalah kata dari lubuk hati yang paling dalam. Baiklah Ki Gembolo Geni, akan aku turuti keinginanmu. Iya Gus. Dan jangan pernah menyesal Iya. kalau terjadi apa-apa tentang dirimu ketika melakukan ritual Sumpah Pocong. Iya Gus. Ya udah Sujiwo, Ustaz Gofur semuanya disiapkan kain kafannya dan juga minyak laut merah. Kita di sini bisa membuktikan akhirnya terkuat apakah benar Gembolo Geni ini memang benar sungguh-sungguh orang benar atau orang jahat pun nanti terjadi. Hanya dengan minyak laut merah lah kesakralan Sumpah Pocong itu. Mas Tony, sebentar aku ingin mengambil tali untuk Sumpah Pocong ini. Karena talinya sangat kurang sekali untuk Gembolo Geni ini, Mas Tony. Mas Sujiwo, ini mic-nya. Tolong Mas Sujiwo. Ya. Mana? Rat goblul.
Gopu. Aki suruh pinggirin dulu ke sana, jadi kepala di sana. Iya. Wah, Pur, angkat dulu Pur. Minggir, Sini minggir. dulu, Pur. Biar digelarin Pur, terus langsung tidurin Pur. Ayo kamu berdiri. Bolong geni, kamu diam sini, bolong geni. Ya langsung ditidurin Pur. Kau jangan melarikan diri ya, Gembolo ini. Aku tutup juga ya kok. Sekuat apapun perisai dan tameng dalam dirimu, itu semua tidak ada artinya. Aku tahu Gus. Lagian semua ilmu hitamku sudah dibakar. Lu kan yang bakar kalung ya, Wong? Kan nggak bakar, gua buang kebakar. Dilempar. Kasih tahu Gus aja, itu kalung dilempar aja keluar api. Iya. Kalian belum mengenal lebih jauh siapa Ki Gembolo Geni. Ki Gembolo Geni itu bukan orang biasa. Ya sudahlah, ayo kita lakukan. Ayo orang luar binasa sini. Gus, ini minyak laut merah yang sangat sakral ini. Ya, hanya dengan minyak laut merah inilah Kebalik. Ini minyak laut merah yang sangat sakral itu, Gus. iya. Minyak laut merah ini jelaskan perisai dan juga mahabbah, sahabat. Untuk mahabbah, untuk perisai dari gangguan sihir, santet, tenun, teluh. Mahabbah yaitu untuk suami kalian atau istri kalian, biar tambah cinta, tidak selingkuh. Untuk sahabat-sahabat semua panjenengan yang ingin memaharkan minyak laut merah ini, tinggal satu ini sahabat-sahabat. Panjenengan sekarang langsung chat di nomor admin +6281 3-nya 4 kali 22776. Dan untuk panjenengan juga yang ingin memaharkan madu waliullah, mumpung sekarang lagi diskon 40% sampai sekarang, panjenengan langsung chat admin juga di +6281 3333 22776. Yaudah Cak. La ilaha illallah. Kenapa? Itu dasnya kemundur. Turunin sedikit, turunin. Agak ke bawah. Tarik dikit, tarik. La Situ kayaknya. Jangan kasar-kasar sama orang tua, Pak. illallah. Baca zikir, kufur. Bentar Gus. Saya sepertinya La ilaha illallah. La ilaha illallah. lah. Pak Kiai, bacakan zikir Pak Kiai.
Apakah masih siap kamu Gembolo Geni? Sudah, kita mulai. Kalau memang ini sudah keputusanmu, jangan pernah menyesal dengan keputusan. Baik, kita mulai ritual sumpah pocong. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ki Gembolo Geni, ikuti ucapan saya. Saya Gembolo Geni. Saya Gembolo Geni Bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah Bahwa saya benar-benar bertaubat. bahwa saya benar-benar bertaubat. Dekatkan mic-nya. Saya ulangi lagi. Saya Gembolo Geni. Saya Gembolo Geni Bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Kalau saya benar-benar bertaubat. Saya benar-benar bertobat. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau dusta, maka saya siap mendapatkan maka saya siap mendapatkan azab dan laknat dari Allah. azab dan laknat dari Allah. Jika saya berkata bohong atau dusta, Jika saya berkata bohong atau dusta, maka saya siap dihantui kematian yang sangat mengerikan. maka saya siap dihantui dengan kematian yang sangat mengerikan. Dan jika saya berkata bohong atau dusta,
Dan jika saya berkata bohong atau dusta, maka detik ini saya siap badan saya hangus terbakar. saya siap badan saya hangus terbakar. Suciwo, satu langkah lagi aku pengen kamu azan. Kamu azan Suciwo. Pegangi Al-Quran. Astaghfirullah. Ingat, ini satu langkah lagi. Dan di sini adalah saat-saat yang sangat maha menegangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ki kembali geni. Tinggal satu langkah lagi itu koma.
Kalau iqamah sudah dilakukan, selesailah sudah sumpah pocong. Jika kau berkata benar, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam 3 hari ke depan. Akan tapi, jika kau berkata dusta atau bohong, sekarang juga dan seterusnya kau akan merasakan. Dan hanya engkau dan Allah yang tahu. Iya, Gus. Apakah kamu yakin akan dilanjutkan? Saya yakin. Ustadz Ghafur iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت القيامة قد قامت القيامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Astaghfirullahaladzim. Kalian sudah tahu kan? Dia nggak akan mampu menahan sakitnya. Ini orangnya kemana, Gus? Sumpah pocong karena berkata bohong dan dusta. Begini Gus, inilah orang semacam Gembolo Geni. Berarti kita sudah bisa meyakinkan dong, Gus, bahwa yang kemarin kita bilang ke Gus, dan ini buktinya benar nggak, Wok? Maka dari itu Gus, Mas, Yai, dengerin semua. Untuk menghadapi orang yang licik seperti dia, kita nggak bisa menghadapi dengan terang-terang kayak gitu. Ingat siasatnya Rasulullah ketika menghadapi orang yang licik seperti apa. Orang-orang licik harus kita hadapi dengan licik. Bukan berarti saya nggak tahu. Oh, berarti Gus udah tahu, Wok. Saya sedang menyusun siasat dan rencana supaya dia masuk perangkap saya. Bukannya dia mau merangkap saya. Cuman kalian gegabah. Kalian selalu gegabah itu semua. Dan obrolan ini aku sangat jaga betul. Karena apa? Dia punya khotam di mana-mana. Jika aku katakan dan sampaikan kepada kalian, maka akan bocor. Tapi sekarang kalian ambil tindakan sendiri. Maka sumpah pocong. Otomatis dia sudah tahu kalau dia itu bersalah. Otomatis dia sudah mendebat, oh yes, Gus itu sekarang sudah tahu. Sebenarnya dia belum tahu. Dia taunya aku masuk ke perangkapnya. Kacau kan sekarang? Gara-gara kalian. Tapi dia juga meyakinkan Gusnya banget loh. Bahkan berani, tapi ternyata kayak begini. Nggak bakal kuat, Mas. Aku sudah sampaikan dari awal. Setinggi apapun ilmumu, nggak akan bisa menahan kematian. Terus dia hilang kemana ya Mas Ton? Terus gimana ini, Gus? Ya sudah, sekarang sudah jelas kita berarti perang. Sudah nggak bisa main licik lagi. Mau nggak mau, mulai sekarang dan seterusnya kita kibarkan bendera perang. Pasti dia juga sudah merasa dan dia sudah tahu. Gus Idris sekarang sudah tahu bahwa saya punya niat jahat setelah sumpah pocong. Itu pasti. Betul nggak Pak Kiai? insya Allah Gus, saya tetap akan melindungi Gus dan saya akan mengejar si Gembolo Geni ini. Ya sudah. Kalian sekarang kalau mau ngejar, silakan kejar. Begitupun juga saya. Saya akan coba mencari siapa dalang di belakang dia, siapa backingannya dan siapa gurunya. Kalian kalau mau kejar, kejar. Dia masih nggak jauh dari sini. Ayo kita kejar. Kita kejar. Pak Yai ikut. Coba. Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini bawah, di bawah. Ayo, kita kejar. Ayo, buruan. Siapin mobil.
di jalan cahaya. Di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap pada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan lurus menuju ridhomu. Thorikul jannah, impian hati